Salam hebat dan luar biasa, teman-temanku yang luar biasa. Hari ini saya mendatangkan tamu dosen FKIP Bahasa Inggris, Pak Hasan Yainuri. Ini dalam pembelajaran COVID di era COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan pembelajaran era COVID ini memang membutuhkan kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Nah, Pak Hasan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Wah, Pak. ini luar biasa Pak Hasan memang senantiasa ceria dan ini menjadi salah satu bagian penting untuk kita ngobrol bareng tentang pembelajaran inovatif di era COVID-19. Mas Hasan masih rutin ini melakukan pembelajaran di era daring? Iya, alhamdulillah memang seperti kebijakan dari kampus, semua pembelajaran perkuliahan harus daring. Oh gitu ya. Jadi memang memanfaatkan teknologi online dan Oh seterusnya. gitu. Nah, kalau dilihat sekarang ini Pak Hasan, apa kendala dalam proses pembelajaran via daring ini? Satu sisi sebetulnya teknologi itu memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk bisa dimanfaatkan, tapi kendalanya justru pada mahasiswa yang belum siap dalam menghadapi ini, seperti koneksi internet yang tidak stabil. Begitu juga kalau mungkin pengajarnya atau dosennya dalam hal menyiapkan materi dengan waktu yang sangat singkat gitu. Karena Oh memang gitu kan ya. setiap pertemuan online mempersiapkan lagi, setiap pertemuan online mempersiapkan lagi. Oh gitu ya. Jadi keterbatasan waktu ya. Batasan waktu. Kawan, jadi sebenarnya yang dikatakan Pak Hasan ini di era daring ini kan ya lebih leluasa. Kita bisa berekspresi dengan materi Iya. via daring, tapi kadang ada kendala juga, sinyal. Nah, ini mesti para mahasiswa kalau beli HP enggak sama sinyalnya ini. Sehingga sinyalnya enggak muncul ini ya. Tapi terus strateginya gimana Pak Hasan kalau kondisi mahasiswa kita kan ya seperti saya di kampung kayak gini ya. Kampung ini kan sinyal juga agak susah juga. Kalau posisi susah sinyalnya ini susah gitu, terus mahasiswa terus gimana? Pertama kali saya tanya ke mahasiswa gitu, Pak. Saya tawarkan pakai Google Meet, pakai WhatsApp, pakai Schoology atau pakai Zoom dan seterusnya. Kita coba satu-satu yang paling efektif yang mana dan nanti ketemu. Oh, satu ketika kita pakai Google Meeting supaya bisa langsung interaksi. Satu ketika pakai Schoology mengupload tugas dan pembelajaran diskusi online seperti itu. Jadi memang kita lihat dulu seperti apa mahasiswa itu dan yang paling efektif yang mana kita kombinasikan. Itu merupakan bagian perencanaan ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat situasi dan kondisi yang dihadapi mahasiswa ketika kita proses pembelajaran daring ini ternyata mengalami tingkat kesulitan di mana. Jadi ini teman-teman yang hebat dan luar biasa, baik dosen, guru dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Jadi di tahap perencanaan kita memang perlu merencanakan dengan baik dari sisi perlengkapan, baik dari sisi jaringan maupun sisi kondisi peserta didik kita. Kita harus cek itu di tahap perencanaan. Jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen abad 21, kita perlu melihat berbagai situasi dan kondisi yang saat ini memang memberikan kontribusi nyata, dan ini sudah dilakukan Pak Hasan dalam proses pembelajaran daring kepada mahasiswa-mahasiswanya. Meskipun dalam konteks ini mereka memiliki kondisi kesulitan dan juga tingkat rasio sinyal yang cukup jurangnya sangat tinggi. Ada yang berada di kota, ada yang berada di antara kota dan desa, ada juga yang di pelosok itu. Nah, kayak Pak Romadi ini pelosok itu ya. Sehingga posisinya kita harus bisa memahami itu. Dan di sini peran mendidik dengan hati itu dilaksanakan. Jadi seorang dosen, seorang guru ya tidak semata-mata pokoknya kerjakan, cari sinyalnya di bawah dipan atau di bawah kursi, enggak begitu ya. Jadi kita harus tahu juga kondisi peserta didik kita ada sinyal atau enggak itu ya Mas. Yang terpenting memang komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Komunikasi. Mereka ready nggak dengan teknologi sekarang? Sinyal gimana? Kalau mereka ready, saya juga siap gitu memberikan materi yang insya Allah memang pakai video conference, gitu ya. upload video dan seterusnya. Jadi ada komunikasi antara dosen, mahasiswa, guru, siswa gitu ya. Nah, tapi pertanyaan misalnya gini, saya jadi mahasiswa nih, Bapak mohon maaf nih sinyalnya enggak ada gitu, terus gimana? Satu sisi mungkin kita beri tugas tambahan, pengganti gitu Pak. Ya, tapi tetap jalan ya. Atau kita tambah
rentang waktu pengumpulannya Oh gitu sampai ya. ada sinyal. Enggak terus yaudah kamu tidur aja gitu enggak ya. Enggak. Saya pikir enggak terus Pak Hasan ya udah kamu tidur aja karena kan situasinya sinyal nggak ada, lebih baik kamu ngimpi aja gitu ya. Nggak pernah dikasih gitu ya. Seringkali yang terjadi seperti ini Pak Romadi. Jadi kan saya video conference, semua mahasiswa harus ikut di Google Meet. Lalu ada satu mahasiswa yang chatting saya, Pak nggak ada sinyal, saya nggak bisa gabung. Oh gitu. Ya udah, lihat aja slide-nya gitu. Oh, gitu Kayak ya. dia tidak perlu ikut video conference tapi melihat slide dari yang sudah saya upload gitu. Padahal Pak Hasan juga nggak tahu ya dia ada sinyal atau enggak gitu ya. Iya, Jadi hanya aspek kepercayaan ya, trust antara dosen dan mahasiswa itu Pak. Jadi memang ini mendidik dengan hati betul ini di era Covid ini. Jadi belum tentu Pak Hasan ini tahu kalau mahasiswanya itu karena lagi males ketemu Pak Hasan saja, makanya Pak nggak mau nggak ada sinyal gitu. Padahal sebenarnya bukannya nggak ada sinyal, tapi wah males ketemu Pak Hasan lagi gitu. Tapi ini penting teman-temanku yang saya cintai, yang saya banggakan di seluruh Indonesia untuk guru dosen. Jadi penting memahami kondisi mahasiswa, penting memahami kondisi siswa, karena itu akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita merealisasikan pembelajaran era Covid ini. Karena memang jujur kita kan nggak tahu ya Mas Hasan, ini virusnya itu bentuknya warna merah, putih, kuning nggak tahu ya. Atau mungkin penton-penton apa itu nggak tahu. Nah, jadi memang ya susah kita. Jadi ya kita hanya merencanakan tapi berusaha. Kita turut berusaha mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona sehingga virus corona segera pergi, kita segera beraktivitas kembali dan akhirnya ini menjadi bagian penting. Nah, ini tadi di perencanaan. Jadi ketika kita mau melakukan pembelajaran era Covid ini yang tadinya pada proses perencanaan ini baru di tataran mahasiswa. Di mahasiswa aja seperti itu, apalagi yang di tingkat SMA, SMK, SMP, MTS, SD, MI, TK ya. Ini kalau saya dengar-dengar ini kalau di TK itu yang kerja malah orang tuanya gitu ya. Jadi kalau saya dengar orang guru di rumah ya. Iya, para orang tua itu justru gurunya bertugas memberi tugas ya. Orang tuanya yang jadi guru di rumah. Nah, ini Ya, jadi mengerjakan tugasnya. Saya lihat itu kakak saya Pak Nur Huda itu yang di Mojosongo itu malah dia yang jadi gurunya mempraktekkan buat lab sabun cuci itu untuk cuci tangan itu untuk Mas Hanan itu ya. Nah ini ternyata wah ini Pak Mantri jadi guru gitu ya. Jadi memang ya menarik juga, tapi itu bagian kreativitas kombinasi. Maka selalu saya katakan bahwa guru itu bermitra dengan orang tua, bermitra dengan masyarakat. Maka sekolah itu ada 3 pilar. Ranah keluarga, ranah sekolah, dan ranah masyarakat. Jadi ini penting, ini di perencanaan. Jadi kita memahami aspek-aspek perencanaan pembelajaran era daring itu betul-betul ya mempersiapkan materinya, mempersiapkan sarana prasarananya, mempersiapkan psikologi siswanya, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah sekarang kita masuk di pelaksanaan. Gimana Pak Hasan, pelaksanaan pembelajarannya di era daring ini dibandingkan dengan offline lebih nyaman mana? Satu sisi lebih nyaman dalam hal fleksibilitas gitu nih Pak, karena kita kan fleksibel, tidak perlu berangkat ke kampus karena bisa kapanpun janjian dengan mahasiswa kuliah kapan gitu, kita fleksibel. Saya lebih enak kalau dalam hal fleksibilitas waktu, lebih enak daring seperti ini. Oh gitu ya. Tapi dalam hal mempersiapkan materi itu lebih berat karena bentar-bentar nyiapin materi gitu ya. Biasanya kita ke kelas langsung gitu kan, menyiapkan materi ya saat di kelas itu. Tapi kalau sekarang daring harus mengupload materi, membuat kuis online, mempersiapkan video conference dan seterusnya. Oh jadi tidak sekedar suruh buka YouTube nonton Pak Babin, nonton bocah ngapak gitu ya, atau nonton Mas Didi Kempot, ambiar gitu ya. Suara angin ya, jadi mendengarkan lagunya Banyulangit Mas Didi Kempot ya. Suara angin sing wis ngekiri ati ya, gitu ya. Jadi memang penting di pembelajaran era daring ini tentu tidak bisa lepas dari aspek melihat materi-materi yang disiapkan ini berbasis daring. Tapi rata-rata Mas Hasan ini menyiapkan materinya biasanya dalam bentuk daring PPT, PowerPoint atau mungkin video atau apa? Iya. Kalau itu depends on the lecture gitu Pak, mata kuliahnya apa. Oh menyesuaikan ya.
Misalkan kalau mata kuliah speaking, saya buat PPT, saya upload, lalu video conference karena kan memang harus speaking gitu kan. Mereka saya lihat wajahnya dalam hal mengekspresikan statement dalam bahasa Inggris, video conference. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya latihan itu speaking ya berarti ada latihannya, ada workshopnya ya. Oh, do you understand? Yes, I stand under you. Nah gitu ya. Apa yes or no? Yes. Kalau Pak Romadi sendiri bagaimana? Oh kalau saya jelas di proses pembelajaran daring ini pertama ya kita sesuaikan dari kondisi mahasiswa seperti apa. Saya kasih pilihan mau pakai Zoom, Google Meet atau StreamYard atau WhatsApp Group. Wah gitu. Langsung semuanya WA Group, Pak. Jadi dari WA Group itu karena tak tanya, "Lu kenapa WA Group?" Karena itu yang paling murah, Pak. Ternyata paling stabil prinsip mereka sama seperti saya. Orang kampung, orang desa kan yang penting murah gitu ya. Yang penting murah bisa gitu ya. Jadi memang karena saya sadar betul ya dulu bagaimana kita melihat kondisi mereka di kampung. Itu ada mahasiswa saya itu yang mengatakan ya, si siapa Mbak Fajar atau siapa itu, "Pak, ini kuliah kalau enggak kuliah hanya ke sawah sama meme gabah itu ya." Itu kan di kampung betul di kampung, itu ya. Betul. Ini posisinya enggak ada sinyal, Pak. Kenapa? Ini masih mau ngerek panen gitu ya. Ini posisi kalau sudah seperti itu kan ya susah. Kasihan juga kan kalau kita melihat anak-anak kita di kampung ternyata susah sinyal dan akhirnya kita ngobrol seperti ini semoga menjadi salah satu bagian bahwa kita harus menyadari yang di kota juga sadar teman-teman yang di kampung karena memang yang di kampung itu luar biasa. Petani itu kalau tidak ada petani bagaimana kita bisa makan? Beras tidak ada. Kalau menanam padi itu butuh waktu, perjuangan. Nek dihitung antara hasil dan prosesnya itu buk-bukan bahkan mungkin tombok tapi mereka bahagia karena panen itu ya. Itu masih mending kalau nggak panen ya susah lagi ya. Itu penting kenapa kita perlu memahami kondisi mahasiswa kita di situ. Nah jadi tadi saya katakan memang pentingnya akhirnya kesepakatan. Jadi kunci dalam proses pembelajaran di era daring ini adalah kesepakatan yang diwujudkan bersama-sama. Nah itu proses pelaksanaan pembelajaran tentu ada plus minusnya ya, tapi kita bisa mengambil dan beradaptasi dalam situasi seperti itu. Nah sekarang kita lihat yang ketiga, tahap evaluasinya. Mas Hasan gimana ini kalau evaluasi pembelajarannya? Ini kan sudah tahap pertemuan akhir nih minggu ini. Nah, bagaimana proses evaluasi pembelajaran? Kalau di kampus saya di UNS itu ada sistem pembelajaran online ya, SPADA. Jadi memang kami manfaatkan itu dalam hal mengupload materi, kuis, ujian online. Dan intinya mengupload semua tugas mahasiswa di situ, Pak. Jadi evaluasi pembelajaran bisa melalui sistem pembelajaran online SPADA itu, atau bisa dengan LMS Schoology, atau bisa dengan Google Classroom dan seterusnya. Oke, jadi betul-betul memanfaatkan SPADA ya. Ini SPADA kalau saya aplikasi yang tidak pakai WhatsApp, Pak. Oh, nggak pakai WhatsApp. Karena ya. Saat mereka mengumpulkan tugas itu kan numpuk-numpuk dan kita harus scrolling panjang teman-teman. Jadi kalau di LMS pada itu akun mereka apa, tugasnya apa, sangat sistematis. Oke, itu yang ada aplikasinya. Jadi kampus-kampus atau sekolah yang ada aplikasinya bisa dimanfaatkan seperti Pak Hasan tadi harus pada yang bisa dimanfaatkan semuanya. Tapi bagi yang tidak ada ya coba gunakan fasilitas yang ada seefektif mungkin. Jadi the power of kepepet. Nah, the power of kepepet ini penting karena kalau memang kondisinya memang tidak ada ya gimana lagi, yang ada aja. Mungkin jika diadakan penelitian, Pak, mungkin WhatsApp group itu paling favorit dalam hal evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu rata-rata menggunakan WhatsApp group dan tinggal kirim gitu kan. Kirim aja ya grup sampai sebentar Pak, enggak ada. Waduh, ternyata Pak kok nggak terkirim. Nah, ternyata dicek paketannya habis ya. Jadi memang ini ternyata kendalanya di paketan habis. Jadi memang butuh proses ya. Jadi di perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, guru, dosen dan pegiat pendidikan maupun pengambil kebijakan. Jadi memang era COVID-19 ini menjadi salah satu momen penting bahwa kita guru, dosen, pegiat pendidikan, pegiat literasi, kemudian juga masyarakat seluruh Indonesia ini menjadi salah satu momen penting untuk evaluasi kita bersama-sama.
ternyata perencanaan pembelajaran daring yang dulu direncanakan bertahap-bertahap nggak selesai-selesai dan nggak bisa-bisa karena nggak ada sinyal dan sebagainya. Tapi sejak ada COVID semuanya daring, semuanya bisa, nggak ada yang nggak ada. Iya, the power kepepet tadi, dan itu hikmahnya juga. Jadi kita ini semoga tinggal nanti kita lihat bagaimana kita mengadaptasi dan mengakumulasi ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita realisasikan bahwa pada proses pembelajaran ini betul-betul menjadi salah satu momen evaluasi, advokasi dan juga internalisasi. Tetapi yang terpenting bagaimana kita di era COVID-19 ini sebagai guru dan dosen abad 21 tetap memanfaatkan formula 4C. Berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, kolaboratif dan komunikatif. Nah, 4C ini yang menjadi formula, dan senantiasa juga laksanakan 5B. Bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena itu penting, karena dengan membaca, dengan menulis kita akan abadi, karena dengan keabadian itulah kita akan seperti kalau pepatah Jawa mengatakan gajah meninggal belang, gajah meninggalkan gading, kalau harimau meninggalkan belang, manusia akan meninggalkan nama baik. Maka disitulah kekuatan kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ingat, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena di situ kekuatan kita akan menjadi manusia-manusia hebat yang bermanfaat. Jadilah manusia-manusia sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, dan jadilah manusia-manusia bermartabat yang maslahat untuk umat. Sukses dan luar biasa untuk kita semuanya. Sukses, Jos Gandos, Kotos-Kotos, luar biasa.